Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang membuang segalanya, seorang gadis kecil justru menemukan sesuatu yang tak ternilai. Nyawa seorang pria, dan harapan baru yang tak pernah ia minta. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan baru saja reda ketika Lara menarik gerobak kecilnya menuruni jalanan tanah becek menuju tempat pembuangan akhir. Langit masih kelabu, dan udara dingin pagi itu membuat kulitnya menggigil. Tapi Lara sudah terbiasa. Di usianya yang baru 9 tahun, ia tahu, kalau terlambat, besi tua dan plastik terbaik akan direbut pemulung lain. Tak ada belas kasihan di sini. Siapa cepat, dia makan. Sepanjang jalan, ia menyusuri genangan sambil menghindari beling dan jarum suntik bekas. Sandalnya sudah putus sebelah. Kaos kumalnya basah dan menempel di kulit tipisnya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ini sudah jadi rutinitas. Lara tak menangis, tidak mengeluh. Hidupnya sudah mengajarinya untuk tidak berharap apa-apa. Di rumah, neneknya sedang batuk-batuk hebat. Dada tuanya seperti mau pecah. Tapi obat terlalu mahal, dan rumah sakit terlalu jauh, baik secara jarak maupun kenyataan. Lara tahu satu-satunya cara bertahan adalah mencari cukup botol dan besi untuk ditukar jadi beras. Itu saja. Hari ini, seperti kemarin, dan mungkin besok. TPS kota itu luas dan kejam. Gunung-gunung sampah menjulang, mengepul, dan penuh lalat. Tapi Lara berjalan di antaranya seperti penjelajah yang hafal medannya. Ia tahu titik mana yang biasanya dibuang limbah restoran, mana yang berasal dari toko elektronik. Bau busuk menusuk hidung, tapi Lara tak pernah tutup hidung. Baginya, tempat ini bukan menjijikan, ini ladang emas. Dari jauh, terdengar suara orang dewasa ribut memperebutkan kabel tembaga. Seorang anak laki-laki sekitar umur Lara menangis karena dipukul pamannya. Tapi tak ada yang peduli. Lara menunduk, mempercepat langkah, dan fokus pada misinya. Mengisi karungnya sebelum siang. Saat ia merogoh tumpukan plastik, tangannya menyentuh sesuatu yang lembek. Ia terkejut. Saat diperiksa, ternyata bangkai kucing. Ia menarik napas panjang, menahan mual, dan melemparkannya ke samping. "Maaf ya, kucing," gumamnya pelan, lalu kembali bekerja. Ia tak punya waktu untuk sedih. Setelah hampir 2 jam, karungnya mulai terisi. Tapi tiba-tiba, langit bergemuruh lagi. Gerimis turun. Lara mendongak. Matanya menatap langit, lalu tumpukan sampah tinggi di sebelahnya. Di antara plastik sobek dan kardus basah, ia melihat sesuatu yang aneh, seperti tangan. Awalnya ia mengira itu hanya boneka rusak. Tapi ketika mendekat, ia melihat jari-jari itu bergerak. Pelan, seperti meminta tolong. Lara mundur 1 langkah, jantungnya berdegup kencang. Tapi ada suara lirih. Sangat pelan. Nyaris tak terdengar. "Tolong." Lara terdiam. Hatinya bergolak. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada orang. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tanpa pikir panjang, ia mulai menggali. Plastik, kayu, lumpur, bau darah bercampur busuk langsung menusuk. Tapi Lara terus gali. Dengan tangan kecilnya, ia menyeret tubuh seorang pria muda dari timbunan sampah itu. Tubuh pria itu penuh luka. Wajahnya lebam, dan bibirnya pecah-pecah. Bajunya mahal, tapi koyak dan kotor. Mata pria itu setengah terbuka, tapi tak fokus. Ia mencoba bicara, tapi hanya bisa mengucapkan satu kata, "Rama." Lara tak tahu harus apa. Ia tak pernah menghadapi hal seperti ini. Tapi satu hal yang ia tahu,
Ia tak bisa meninggalkannya. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuh pria itu ke gerobaknya. "Tenang, Pak, saya bawa ke rumah ya, jangan mati dulu," bisiknya pelan. Gerimis berubah jadi hujan. Jalan tanah makin licin. Tapi Lara terus menarik gerobaknya, selangkah demi selangkah, dengan tubuh asing di atas tumpukan sampah yang belum ia jual. Sementara itu, di hatinya, ada ketakutan dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi ia tahu satu hal, hari ini hidupnya berubah. Dan ia belum tahu seberapa besar perubahan itu. Rumah Lara bukan rumah dalam arti sebenarnya. Itu lebih mirip gubuk semi permanen, berdinding triplek bekas dan beratap terpal robek, berdiri di tepi rel kereta yang sudah lama mati. Di dalamnya hanya ada satu dipan kayu, satu kompor sumbu tua, dan lemari kecil yang dijadikan tempat menyimpan beras, yang hampir selalu kosong. Tapi malam itu, gubuk kecil itu menampung dua nyawa yang sama-sama hancur. Seorang pria tak dikenal, dan seorang anak kecil yang terlalu cepat menjadi dewasa. Lara menyelimuti tubuh pria itu dengan jaket tuanya yang sudah sobek di siku. Ia menuangkan air panas dari termos lusuh ke dalam cangkir plastik dan mencoba menyuapkannya sedikit demi sedikit. Pria itu menggeliat, matanya membuka sesaat, lalu menutup lagi. Nafasnya berat. Luka di pelipisnya belum dibersihkan karena Lara tak punya kapas, apalagi antiseptik. Ia hanya mengompresnya dengan sobekan kain bersih yang ia cuci tadi siang. Nenek Lara, yang biasanya hanya berbaring dan sesekali batuk, mencoba bangkit. Matanya menyipit menatap sosok asing yang terbaring di tikar. "Siapa dia, Lar?" tanyanya dengan suara parau. Lara tak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah neneknya sambil menahan tangis. Ia takut. Tak tahu apa yang baru saja ia bawa pulang. Tapi hatinya bilang, orang ini butuh bantuan, seperti dirinya. "Namanya Rama," ucap Lara lirih, nyaris berbisik. Dia hampir mati di TPS. Nenek tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali bersandar ke bantal tipis yang mulai sobek. Di tempat seperti ini, tak ada waktu untuk bertanya terlalu banyak. Lara tahu, neneknya mengerti, jika seseorang sedang sekarat, bantu dulu. Urusan lain belakangan. Malam itu hujan turun deras, dan gubuk kecil mereka bocor di 3 tempat. Air menetes mengenai kaki Rama, tapi ia tak bereaksi. Lara memindahkannya sedikit agar lebih hangat. Di luar, suara petir dan raungan anjing liar terdengar bersahut-sahutan. Tapi di dalam, keheningan hanya dipecahkan oleh batuk nenek dan nafas berat pria asing itu. Lara duduk memeluk lutut di pojok ruangan, menatap keduanya. Satu orang yang ia sayangi sedang sekarat perlahan. Satu lagi, ia bahkan belum tahu siapa. Keesokan paginya, Rama sadar. Sebentar saja. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Ia mengerjapkan mata, lalu menoleh ke arah Lara yang sedang mengaduk bubur encer di panci. "Di mana ini?" Suaranya serak, seperti suara kertas sobek. Lara terkejut tapi cepat bangkit. Ia duduk di samping Rama dan mencoba tersenyum. "Di rumah saya, Pak. Saya nemuin Bapak di tempat sampah. Saya kira udah mati." Rama menatap anak itu lama. Matanya seperti mencoba mengingat, menggali memori yang tak muncul. Ia mengerutkan kening, menatap tangannya, bajunya, lalu berbisik, "Nama saya Rama." Lalu hening lagi. Ia tampak bingung. Lara hanya mengangguk. "Iya, Bapak udah bilang semalam. Tapi Bapak siapa? Kenapa bisa ada di sana?" Rama tak bisa menjawab. Ia mencoba duduk,
tapi nyeri di tubuhnya membuatnya kembali terbaring. Wajahnya frustasi. Ia benar-benar tak tahu siapa dirinya. Hanya satu kata yang terpatri di kepalanya. Nama yang terus ia ulang sejak ia ditemukan, Rama. Tak ada wajah yang dikenali, tak ada tempat yang teringat. Hanya rasa sakit dan kabut gelap di pikirannya. Hari-hari berikutnya Rama tinggal di sana. Setiap pagi, Lara tetap pergi ke TPS. Tapi sekarang ia menyisihkan sebagian makanannya untuk Rama. Bubur dari beras campur jagung, air gula hangat, dan sesekali tempe yang ia dapat dari tetangga yang iba. Rama mulai bisa duduk. Ia bicara lebih banyak, meski tetap linglung. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia berutang nyawa pada gadis kecil itu. Meski begitu, ada sesuatu dalam sorot mata Rama yang menyiratkan ketidakberesan. Ia bicara pelan, sering gelisah di malam hari, dan pernah terbangun dengan keringat dingin sambil berteriak, "Jangan dorong! Jangan!" Lalu terdiam lagi. Lara terbangun ketakutan, tapi pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menatap Rama dari pojok ruangan, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika nenek sudah tertidur, Rama duduk di depan gubuk, menatap langit. Lara ikut duduk di sampingnya. Udara dingin menusuk tulang, tapi mereka diam saja. Lalu Rama berkata lirih, "Aku merasa seseorang ingin aku mati." Lara menoleh. "Kenapa? Bapak siapa?" Rama menggeleng. "Aku nggak tahu. Tapi aku yakin aku bukan orang biasa." Lara menatapnya lama. Ia tidak paham maksudnya. Tapi ada yang berubah di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kisahnya bukan cuma tentang mencari botol plastik dan menghidupi neneknya. Untuk pertama kalinya, ada misteri, ada harapan, dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang bergerak. Ia hanya belum tahu, apakah itu anugerah atau bencana. Hari-hari berlalu, dan Rama perlahan pulih secara fisik. Tapi pikirannya tetap berkabut. Ia belum tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau kenapa seseorang ingin membuangnya seperti sampah. Tapi di antara gubuk reot, tikar tipis, dan suara batuk nenek yang tak kunjung reda, Rama mulai menemukan sesuatu yang sudah lama hilang darinya, kehangatan manusia. Ironisnya, ia menemukannya justru di tempat yang tak punya apa-apa. Setiap pagi, Lara membuatkan teh manis, meski terkadang tanpa gula, lalu menyodorkannya ke Rama dengan senyum yang ia tahan agar tak terlalu terlihat lelah. Di balik wajah kecil itu, Lara menanggung dunia yang terlalu besar. Tapi ia tak pernah minta dikasihani. Ketika Rama bertanya kenapa ia begitu baik padahal tak mengenalnya, jawab Lara hanya satu, "Soalnya nggak ada orang lain yang nolong saya juga dulu. Mungkin ini gantian." Rama sering duduk termenung, memandangi tangan kasarnya yang mulai bersih dari luka. Ia merasa asing pada dirinya sendiri. Tapi setiap kali menatap Lara, ada ketenangan. Gadis kecil ini, dengan segala keterbatasannya, memperlakukannya bukan sebagai beban, tapi sebagai tamu yang dihargai. Ia memberinya tempat tidur, makanan seadanya, bahkan waktu dan cerita. Di antara dinding triplek dan atap bocor, Rama merasa dihargai dan itu bukan sesuatu yang biasa ia rasakan sebelumnya. Meski ia belum tahu alasannya. Nenek Lara makin sering sesak napas. Suaranya makin berat. Kadang ia memegang dada kirinya dan meringis, tapi hanya bilang, "Masuk angin biasa." Lara tahu itu bohong. Tapi obat mahal, dan dokter lebih mahal lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah memijat kaki nenek, menyeduhkan air jahe dari sisa-sisa uang hasil botol plastik, dan berharap besok pagi neneknya masih bangun. Rama pernah bertanya kenapa Lara tidak sekolah.
Jawabannya membuat dada Rama sesak. Sekolah itu buat anak-anak yang punya seragam dan sepatu. Saya punya karung dan gerobak. Tak ada nada iri, tak ada kemarahan. Lara mengatakannya dengan datar, seperti fakta cuaca atau arah angin. Tapi justru itulah yang membuat Rama tercekat. Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah menyerah pada hak-haknya tanpa pernah tahu seperti apa rasanya mendapatkannya? Suatu sore, saat langit merah dan angin membawa bau bakaran sampah, Rama duduk di samping Lara yang sedang mencuci pakaian di ember kecil. "Kamu hebat sekali," katanya pelan. Lara tak menjawab, hanya tersenyum sedikit, lalu berkata, "Bapak juga." Mereka tidak saling pandang, tapi suasana itu terasa lebih dari sekadar percakapan. Di antara dua orang asing ini, tumbuh sesuatu, semacam rasa saling menyelamatkan, tanpa mereka sadari. Di malam hari, ketika angin kencang membuat dinding triplek bergoyang, Rama mulai berani menceritakan mimpi-mimpi aneh yang muncul dalam tidurnya. Ia melihat gedung tinggi, ruangan kaca, suara rapat, dan tangan seseorang mendorongnya dari ketinggian. Lara mendengarkan tanpa banyak bicara, lalu hanya berkata, "Mungkin bapak dulunya orang penting." Rama mengangguk pelan. Tapi di tempat itu, gelar dan jabatan tak ada artinya. Yang penting cuma satu, bertahan hidup. Ada satu malam yang tak akan Rama lupakan. Nenek Lara terbangun dalam kondisi demam tinggi. Ia menggigil, wajahnya pucat, dan nafasnya pendek-pendek. Lara panik, menangis sambil memeluk tubuh kurus neneknya. "Tolong, jangan mati, jangan tinggalin aku," isaknya lirih. Rama berdiri kebingungan, ingin menolong, tapi tak tahu caranya. Ia merasa tak berguna. Hanya bisa menatap penderitaan seorang anak yang berjuang sendirian menyelamatkan satu-satunya keluarganya yang tersisa. Pagi harinya, ketika demam nenek sedikit turun, Lara duduk diam di depan pintu gubuk. Wajahnya kosong. Tak ada senyum seperti biasanya. Ia hanya menatap jalan tanah yang becek dengan pandangan yang jauh. Rama mendekat dan duduk di sampingnya. "Maaf, aku nggak bisa bantu banyak," katanya. Lara menoleh pelan. "Bapak udah bantu. Bapak ada di sini." Kalimat sederhana itu menusuk dada Rama seperti belati. Ia, pria yang merasa tak punya apa-apa, justru dianggap hadiah oleh gadis yang punya lebih sedikit dari siapapun yang pernah ia kenal. Hari itu, Rama tahu satu hal pasti. Siapapun dia sebenarnya, di tempat ini, di gubuk reot dan hati anak kecil bernama Lara, ia telah diselamatkan. Bukan hanya dari tumpukan sampah dan maut, tapi dari kehampaan hidupnya sendiri. Dan entah bagaimana, hatinya merasa tak rela pergi. Bahkan jika ingatannya kembali sekalipun. Ia hanya belum tahu bahwa kebenaran yang akan datang tak akan seramah tangan kecil yang merawatnya. Pagi itu, suara radio tetangga terdengar lebih keras dari biasanya. Lara baru saja kembali dari TPS dengan karung setengah penuh, ketika ia mendengar penyiar membacakan berita nasional. Rama Prasetya, pewaris tunggal Prasetya Group, dinyatakan hilang sejak 2 minggu lalu. Polisi menduga ada unsur kriminal dalam kasus ini. Lara yang sedang memeras kain lab, menoleh sekilas, lalu mengabaikannya. Nama itu tak berarti apa-apa baginya. Namun di dalam gubuk, Rama yang mendengar berita itu dari celah dinding langsung membeku. Nama itu terasa mengguncang dadanya. Prasetya. Rama Prasetya. Kata itu menancap di benaknya seperti panah yang tiba-tiba menyingkap tirai kabut. Ia duduk perlahan, memegangi kepala yang mulai terasa berdenyut. Potongan-potongan kenangan muncul sekelebat. Gedung tinggi, wajah-wajah dalam jas mahal, suara tepuk tangan dan senyum palsu seorang pria. Malam harinya, Rama gelisah.
Ia berjalan bolak-balik di depan gubuk. Ia tak ingin membuat Lara khawatir, tapi pikirannya seperti diseret paksa ke masa lalu. Ia melihat wajah seseorang, mirip dirinya, tapi lebih tua, lebih dingin. Itu saudaranya, ia yakin. Reza. Nama itu menyelinap keluar begitu saja dari bibirnya saat ia berbicara sendiri. Reza, saudara tirinya. Dan lambat laun, Rama mulai mengingat, bukan sekadar kenangan, tapi juga rasa sakit. Pengkhianatan. Beberapa malam sebelumnya, dalam rapat internal perusahaan, Rama sempat berseteru dengan Reza soal proyek besar yang menyangkut miliaran dana publik. Rama tak setuju, menolak keras praktik korupsi yang dilakukan diam-diam. Ia mengancam akan membongkarnya. Sejak saat itu, ia merasa diawasi. Dan malam saat ia menghilang, ia dijebak, ditabrak dari belakang, lalu dibiarkan sekarat di pinggir kota, dibuang seperti sampah. Rasa mual dan marah bercampur dalam dirinya. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya masih lemah. Ia ingin kembali ke dunianya yang lama, tapi hatinya tertambat pada tempat ini. Pada Lara, pada nenek yang tidur dengan batuk berat di tikar reot. Dunia yang keras, tapi tulus. Kontras dengan dunia glamor yang ia ingat. Penuh uang, tapi kosong hati. Hari berikutnya, Rama diam-diam meminta Lara membantunya ke warung kecil yang punya televisi. Di sana, siaran berita menampilkan wajahnya sendiri. Rama Prasetya masih dinyatakan hilang. Pihak keluarga menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat memberikan informasi keberadaannya. Lara melirik layar, lalu menatap Rama. Matanya membesar. "Itu Bapak?" tanyanya, setengah berbisik. Rama tak langsung menjawab. Ia menunduk. Lalu, pelan-pelan, mengangguk. Di perjalanan pulang, tak banyak yang dibicarakan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Lara menatap tanah basah di depan langkahnya. Wajahnya sulit ditebak. Ada kekagetan, ada kecewa, atau mungkin takut kehilangan lagi. Di dalam hatinya, muncul rasa yang belum pernah ia rasakan sejak ibunya meninggal. Takut ditinggalkan oleh orang yang sudah jadi bagian dari harinya. Di malam itu, Lara duduk sendirian. Nenek sudah tidur. Rama menatapnya dari dalam gubuk. Ia ingin bicara, menjelaskan, meyakinkan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Karena saat ia membuka mulut, Lara lebih dulu bicara. "Kalau Bapak mau pergi, nggak apa-apa. Saya ngerti kok." Suaranya pelan, tapi tegas. Dan itu justru membuat dada Rama makin sesak. "Lara." Rama mendekat, duduk di sampingnya. "Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu yang nyelamatin aku. Kamu satu-satunya alasan aku bisa hidup lagi." Tapi Lara hanya tersenyum kecil. Senyum yang pura-pura kuat, seperti yang ia pelajari sejak kecil. "Orang-orang kayak Bapak, tempatnya bukan di sini. Dunia Bapak terlalu jauh dari tempat saya berdiri." Keesokan harinya, Rama pergi. Tapi bukan karena ia ingin. Ia dipaksa keadaan. Ia tahu terlalu banyak orang mencarinya. Ia harus kembali, membersihkan namanya, menghadapi Reza, dan mengembalikan apa yang dicuri darinya. Tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri, Lara bukan hanya bagian dari masa sulitnya. Ia adalah bagian dari hidupnya yang baru. Dan ia akan kembali. Namun bagi Lara, pagi itu adalah pagi yang paling sepi. Gerobaknya kosong, hatinya lebih kosong. Tak ada jaminan bahwa pria itu akan kembali. Tapi seperti biasa, ia diam. Menatap jalan panjang yang berlumpur, lalu kembali menarik gerobaknya. Dunia tak berhenti karena seseorang pergi. Bahkan jika orang itu
satu-satunya yang membuatnya merasa dihargai. Sejak kepergian Rama, waktu terasa lebih lambat di gubuk itu. Lara masih menarik gerobaknya ke TPS setiap pagi, tapi langkahnya kehilangan semangat. Dahulu, setelah kembali dari mencari barang bekas, ada seseorang yang menunggu di depan pintu. Dengan senyum lelah, tapi tulus. Sekarang, hanya keheningan yang menyambutnya, dan napas berat nenek yang semakin jarang terdengar. Hari-hari menjadi lebih dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena kehilangan. Lara mencoba bersikap seperti biasa. Mencuci, memasak, menyuapi nenek, menyusun botol plastik dalam karung. Namun semuanya seperti hampa. Kadang, tanpa sadar, ia menatap ke arah tikar tempat Rama biasa duduk membaca koran lusuh yang ia temukan di TPS. Tikar itu kini kosong, dan Lara tak berani menyentuhnya. Nenek Lara makin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, suaranya hampir tak terdengar. Suatu malam, ia memanggil Lara dengan suara serak. "Lar, kalau nanti Eyang gak ada, kamu harus kuat, ya?" Lara hanya menggeleng sambil menahan air mata. "Jangan ngomong gitu. Saya masih butuh Eyang." Tapi di lubuk hatinya, Lara tahu waktu neneknya tinggal sedikit. Malam itu, Lara tidur sambil menggenggam tangan nenek. Tangannya dingin. Pagi harinya, ketika ayam tetangga mulai berkokok, Lara terbangun dan merasakan sesuatu yang hilang. Ia menoleh. Neneknya tidak lagi bernapas. Matanya terpejam dengan tenang. Tapi keheningan itu begitu mengiris, membuat Lara merasa dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingnya. Ia mengguncang tubuh neneknya berkali-kali. "Eyang, bangun, ini masih pagi." Tak ada jawaban. Tangis Lara pecah, tapi tak ada yang mendengar. Di pemukiman itu, kematian adalah hal biasa. Tak ada upacara besar, tak ada peti mewah. Hanya tikar tua dan lubang dangkal di belakang gang kecil. Beberapa tetangga membantu menggali kubur, sebagian lagi memberi amplop berisi 2 lembar uang ribuan. Lara berdiri sendiri di pinggir liang, menggenggam batu kecil yang ia jadikan penanda. Sejak itu, Lara benar-benar sendiri. Gubuknya tetap berdiri, tapi terasa seperti reruntuhan. Ia masih pergi ke TPS. Tapi kini ia tak pulang untuk siapa-siapa. Malam-malamnya diisi keheningan yang menusuk. Ia sering terjaga, menatap langit-langit dan bertanya-tanya apakah Rama akan kembali. Tapi hari terus berlalu. Bulan berganti. Dan harapan perlahan menjadi luka yang mengeras. Lalu datang kabar buruk berikutnya, wilayah tempat tinggalnya akan digusur. Proyek besar milik salah satu perusahaan properti ternama akan membangun apartemen dan pusat perbelanjaan. Semua gubuk harus dibongkar. Warga diberikan uang ganti rugi yang tak seberapa, atau dipaksa pindah tanpa pilihan. Lara tak punya siapa-siapa untuk membelanya. Rumah satu-satunya yang ia kenal akan hilang. Pada hari penggusuran, Lara berdiri memeluk karungnya, menyaksikan gubuknya dirobohkan dengan palu besar. Tikar tempat Rama biasa duduk, lemari kecil milik neneknya, dan termos tua peninggalan ibu, semua hancur. Ia tak menangis. Tangisnya sudah kering. Ia hanya berdiri diam di tengah puing-puing, seperti anak kecil yang tertinggal di tengah perang. Ia kemudian kembali ke TPS. Kini ia benar-benar tinggal di sana, tidur di bawah tenda plastik bekas spanduk kampanye. Tempat yang dulu ia datangi setiap pagi, kini menjadi rumah satu-satunya. Orang-orang menatapnya kasihan, tapi tak ada yang benar-benar membantu. Lara tak butuh belas kasihan. Ia butuh keajaiban, atau setidaknya satu alasan untuk percaya bahwa hidup belum selesai menginjaknya. Setiap malam sebelum tidur,
Ia memandangi selembar kertas koran lama yang ia temukan beberapa hari setelah Rama pergi. Di sana ada foto pria dewasa dalam jas mahal. Senyumnya kaku, tapi matanya familiar. Nama di bawah foto itu, Rama Prasetya. Di sudutnya, tertulis kecil, membangun negeri, dari dasar sampai atas. Lara menatapnya lama, lalu menyimpannya di bawah bantal sobeknya. Dan di satu pagi yang biasa, saat matahari baru saja muncul di balik gunung sampah, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Tak seperti truk sampah biasa. Mobil hitam mengkilap berhenti di depan TPS. Pintu terbuka. Dari dalamnya turun seorang pria berjas rapi, berdiri dengan tegas, namun wajahnya jelas gugup. Ia menatap sekeliling, lalu matanya menangkap sosok kecil yang sedang menyeret karung sendirian. Lara. Suara itu, namanya sendiri, menggema di antara tumpukan sampah dan bau busuk yang menusuk. Lara menghentikan langkahnya. Gerobak yang hampir roboh di belakangnya goyah, dan beberapa botol plastik tumpah ke tanah. Ia berdiri diam, punggungnya tegak, tapi tubuhnya bergetar. Pelan-pelan ia berbalik, dan matanya langsung menangkap sosok yang berdiri di kejauhan. Tubuh tegap, wajah bersih, setelan mahal. Tapi matanya masih sama. Mata pria yang pernah ia selamatkan. Rama melangkah pelan, seolah takut langkahnya akan membuat gadis kecil itu lari. Ia menatap Lara dengan campuran perasaan, rasa bersalah, rindu, dan kekaguman yang dalam. Maaf aku lama, Lar, aku harus menyelesaikan semuanya dulu. Suaranya lirih, nyaris tercekat, tapi Lara tak menjawab. Ia hanya menatap Rama, dengan wajah tanpa ekspresi, mata yang tak lagi bisa menangis. Beberapa detik hening seperti selamanya. Sampai akhirnya, Lara berkata, "Saya udah nggak punya rumah, Pak. Nggak punya nenek. Nggak punya apa-apa." Suaranya tenang, tapi menusuk. Rama terdiam. Hatinya terasa diremas. Ia ingin mengatakan bahwa ia sudah kembali, bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Tapi bagaimana bisa ia menjamin itu? Setelah ia pergi terlalu lama dan terlalu banyak yang telah hilang, aku cari kamu setiap hari setelah semua selesai. Lara, aku balik ke tempat itu, ke pemukiman, tapi semua udah hancur. Kamu udah nggak ada. Rama mendekat lagi. Kali ini lebih cepat. Lara tetap diam. Lalu akhirnya, ia berkata, "Bapak dulu juga nggak ada. Waktu Eyang meninggal. Waktu rumah saya dihancurin. Waktu saya tidur sendiri di tempat ini tiap malam." Suara itu lebih tajam dari pisau. Tapi Rama tahu, ia pantas menerimanya. Ia berlutut di hadapan Lara. Di atas tanah berlumpur, di tengah bau busuk, seorang konglomerat menundukkan dirinya pada seorang gadis pemulung. "Kamu selamatin hidup aku, Lar. Kamu kasih aku rumah waktu aku nggak punya siapa-siapa. Sekarang, giliran aku." Di belakangnya, dua mobil berhenti. Sopir dan ajudan turun dengan mata penasaran. Tapi Rama mengangkat tangan, menyuruh mereka diam di tempat. Lara menatapnya lama. Lama sekali. Sampai akhirnya, bahunya bergetar. Ia jatuh berlutut dan menangis. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tangis yang ia tahan sejak neneknya pergi. Sejak gubuknya dihancurkan, sejak Rama menghilang dari hidupnya. Rama memeluknya, erat. Seerat yang ia bisa. "Maaf, aku janji, kamu gak akan sendiri lagi." Hari itu, untuk pertama kalinya, Lara duduk di dalam mobil ber-AC. Matanya melihat dunia yang berbeda dari balik jendela kaca. Gedung tinggi, jalan bersih,
orang-orang dengan pakaian bagus. Tapi tak satu pun dari itu membuatnya terkesan. Yang ia rasakan hanya satu, ia tidak sendiri. Ia duduk di samping orang yang dulu ia anggap orang asing, tapi kini terasa seperti rumah. Rama membawa Lara ke sebuah rumah besar di pinggiran kota, yang dulunya villa keluarga. Tapi ia tidak membawanya sebagai tamu, apalagi pembantu. Ia memperkenalkan Lara pada semua orang sebagai penyelamat hidup saya. Tidak lebih, tidak kurang. Semua orang terdiam, bingung, tapi tak berani membantah. Karena di mata Rama, Lara bukan anak pemulung. Ia adalah alasan ia masih hidup. Beberapa minggu berlalu, dan Lara mulai menyesuaikan diri. Ia masih sering terbangun tengah malam, takut semuanya cuma mimpi. Tapi setiap kali membuka mata, ia melihat langit-langit bersih, bantal empuk, dan cahaya lampu tidur yang hangat. Ia belajar membaca, menulis, bahkan memakai seragam sekolah. Rama mempekerjakan guru privat dan memberinya segalanya. Tapi Lara tetap menyimpan karung lamanya. Disimpannya di lemari, sebagai pengingat dari mana ia datang. Suatu hari, Rama membawa Lara ke tanah kosong di dekat bekas pemukiman kumuh yang dulu jadi rumahnya. Di sana, sebuah bangunan sederhana tengah dibangun. Atap baja ringan, dinding bata yang dicat cerah, dan halaman luas. Rama tersenyum. Ini sekolah. Namanya Sekolah Lara. Gadis itu menatapnya, mulutnya terbuka, tak percaya. Buat anak-anak yang dulu nggak bisa sekolah, sekarang mereka bisa. Karena kamu. Lara menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Rama. Bapak yakin semua ini karena saya. Rama mengangguk. Karena kamu buktiin, bahkan dari tempat paling kotor, bisa lahir orang yang paling bersih hatinya. Di balik dunia yang kejam, masih ada kasih yang tulus. Dan di balik seorang gadis kecil tanpa apa-apa, ternyata tersembunyi kekuatan yang bisa menyelamatkan hidup seseorang dan mengubah arah hidupnya selamanya.